Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji unjuk kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 UPI jurusan Akuntansi dan Keuangan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Saya mengambil mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur dengan KD 3.13, yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual di kelas 11 Akuntansi 1 SMK Negeri 3 Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut praktikum praktek pembelajaran yang saya buat. Mohon masukan dari dosen penguji dan guru penilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Masih semangat kan? Masih. Ya dong, ini kan baru jam 9 ya kita ya. Jadi masih harus semangat. Oke, anak-anak kelas 11 AK1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Syifa dipimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita membuka dengan doa, tentunya ilmu kita yang dapatkan hari ini bermanfaat. Dan ya amin. Dan 3 jam ke depan kita harus tetap semangat. Ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Afrida Raini, Hadir, Bu. Al-Hikmatul, Alivia, Almira, Andini, Hadir, Bu. Anindia, Hadir, Ibu. Anissa, Aprilia, Hadir, Ibu. Agresia, Hadir, Ibu. Aswalson, Egi, Hadir, Ibu. Elvi, Hadir. Fahri, Femi, Hadir, Bu. Feras, Hadir, Ibu. Eni, Hadir, Ibu. Kineta, Sakit. Marcella, Agak. Tasayu, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Ibu. Nadia, Hadir, Bu. Naomi, Sakit. Sakir, Najwa, Nela, Agak. Novani, Hadir, Bu. Pranesti, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Ririn, Hadir. Rismayanti, Septi, Hadir, Bu. Sharon, Hadir, Bu. Sofi, Silvano, Syifa, Hadir, Ibu. Yunian, Agak. pemagang ya, Yunian di magang, Zahra. Hadir, Bu. Berarti yang sakit ada 2 orang, yang magang ada 3 ya? Jadi dari 37 siswa yang hadir hari ini ada 32 siswa. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang magang berapa bulan yang magang? 3 bulan. Oke. Semoga mendapatkan ilmu ya, karena kalau lagi magang itu biasanya lebih kepada bagaimana kita belajar beretika di dalam sebuah perusahaan. Jadi kita belajar mengenai etos kerja gitu kan, belajar mengenai etika-etika dalam perusahaan dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Ya, maka ini ketika kita mempelajari seperti ini, sekarang kan materi kita adalah praktikum untuk mapel kita kan hari ini adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur ya. Untuk KD-nya adalah kita membahas tentang pembantu persediaan. Nah, ini nanti pada saat magang pun atau pada saat KMPKL tentunya kalian akan terjun langsung di lapangan. Gitu loh. Kalau sekarang kita secara teori nih ngitungnya nih. Gitu kan, secara teori bagaimana kita bisa menghitung metode FIFO, LIFO atau average gitu kan. Tapi nanti di lapangan kalian akan merasakan sendiri gitu loh. Ya, nanti
semoga ilmu yang diberikan sekarang ini bisa berguna nanti pada saat kalian magang atau PKL. Oke, namun sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, Ibu ingin mengulas kembali, mereview kembali tentang materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya itu apa sih? Masih ingat nggak yang minggu lalu? Kartu piutang. Kartu piutang dan kartu utang ya? Oke, kalau kemarin minggu lalu itu kita membahas tentang buku pembantu atau buku pembantu piutang dan buku pembantu utang atau kartu pembantu piutang atau kartu pembantu utang. Sekarang masih kelanjutannya itu buku pembantu persediaan. Oke, kita review sedikit. Di dalam buku pembantu piutang, informasi apa sih yang kita dapatkan? Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Informasi mengenai saldo piutang para debitur. Betul, mengenai saldo piutang para debitur. Jadi di dalam kartu piutang itu akan tertera saldo masing-masing para debitur. Ya, misalnya gini, di dalam saldo piutang yang besar itu misalnya ada 1 juta. Nah, 1 juta ini itu piutang punya siapa saja? Ada yang debitur A, B, C, dan D. Jadi dia terperinci. Jadi belum tentu yang 1 juta itu adalah milik satu orang. Ya, jadi menginformasikan saldo piutang dari debitur. Kalau kartu pembantu utang, siapa yang mau coba? Silakan. Untuk mencatat rincian utang dagang perusahaan kepada tiap nama kreditur. Nah, kebalikannya kalau tadi debitur, kalau utang adalah kreditur. Ya, jadi dari utang-utang yang ada di dalam perusahaan itu terinci gitu loh. Misalnya si A, si B, si C, dan si D. Selain itu bisa memberikan informasi apakah si debitur dan kreditur kita itu membayar utang atau piutang dengan lancar. Ya, itu bisa terlihat dari kartu pembantu utang maupun piutang. Oke, itu review sedikit untuk materi yang lalu. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu menerapkan transaksi pencatatan ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Lalu melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Ya, ini adalah KD 313 dan KD 413. Jadi ini masih berkelanjutan. Mengingat sedikit bahwa akuntansi adalah sebuah siklus. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan tahap yang A, kita baru bisa mengerjakan yang B. Jadi kalau kita sudah mencatat, lalu kita baru bisa posting ke buku besar dan selanjutnya. Jadi ini pun kelanjutannya. Pada minggu lalu kita membahas kartu piutang dan utang, maka sekarang kita membahas kartu persediaan. Ya, tapi di sini adalah secara perpetual. Oke, anak-anak, apa sih materi kita hari ini? Ya, yaitu mencatat transaksi ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual dengan metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average. Ya, ada yang sudah pernah mendengar FIFO, LIFO, dan average nggak? Siapa yang mau? Ya, siapa yang sudah pernah mendengar atau bahkan membacanya? Apa sih metode FIFO? Siapa yang mau mencoba? Apa sih metode FIFO? Aswelson, apa sih metode FIFO? Metode FIFO itu panjangnya first in first out. Yang pertama kali masuk bakal dikeluarin pertama. Oke, yang pertama kali masuk dikeluarkan pertama. First in first out. Oke, Aswelson bagus ya, setidaknya sudah memiliki pengetahuan awal tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, di sini setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mendapatkan apa sih yang akan kita dapatkan gitu, tujuannya apa sih gitu. Nanti kita akan menggunakan metode estafet learning ya, mungkin adalah metode baru di mana nanti kalian akan berkelompok ya, di dalam mengerjakan soal. Sehingga setelah kita melakukan dengan metode dengan model kooperatif dan metode estafet learning, kalian akan diharapkan bisa menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang dengan benar, teliti dan penuh tanggung jawab. Lalu kalian bisa menganalisis pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual, baik dengan benar, teliti dan penuh tanggung jawab. Kalian bisa membuat mutasi persediaan barang dagang secara perpetual
dengan benar, teliti dan tanggung jawab, dan bisa menghitung mutasi persediaan barang dagang dengan benar, teliti dan penuh tanggung jawab. Ya. Ini materi kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya atau kartu persediaannya, kita mungkin akan sedikit membahas pada saat awal pertemuan kita di perusahaan dagang. Ada yang masih ingat nggak ini? Ada 2 metode pencatatan. Ada fisik, ada perpetual. Ada yang masih ingat nggak? Lupa ya? Oke, kita bahas sedikit. Mungkin kalau di buku ada di halaman 131. Coba dibuka bukunya. Ya. Atau 100 berapa sih ya? Dimulainya nih. Dari mulai 127 ya. Nah, lanjutannya ya. Di modul juga sudah ada yang sudah kalian dapat di Google Classroom. Oke, kita review sebentar. Di sini ada 2 metode persediaan, yaitu ada periode fisik dan perpetual. Yang namanya periodik atau fisik berarti ketika terjadi mutasi persediaan, dia akan mempengaruhi si akunnya, langsung kepada akunnya, ya, dan tidak mempengaruhi persediaan secara langsung. Maka itu ketika ada pembelian, maka akan dicatat pada purchase, ya, purchase pada cash atau account payable, tergantung dari cara pembeliannya. Ketika tunai cash, ketika dia kredit adalah account payable. Ya, tapi ketika kalian menggunakan perpetual, karena perpetual sistem itu adalah sistem di mana ketika terjadi mutasi persediaan langsung dipengaruhi, maka ketika terjadi pembelian, jurnalnya adalah merchandise inventory pada cash atau account payable ya. Ini bahasa akuntansi, bahasa Indonesia ya. Ada penjualan 300 unit 2.500.000. Nah, harga 2.500.000 ini bukan merupakan harga pokoknya, tapi harga jual. Maka itu nanti kita harus mencari harga pokok untuk barang yang untuk penjualan tanggal 22. Paham? Maka itu kita membutuhkan kartu persediaan. Lalu tanggal 27 ada pembelian lagi 100 unit sebesar 2 juta. Dan tanggal 30 ada penjualan sebesar 50 unit masing-masing 3 juta. Balik lagi, ini adalah harga jual, bukan harga pokok. Ya, untuk itu nanti kita harus mencari berapa sih harga pokoknya. Oke, yang pertama di sini yang belakang kelihatan? Nah, oke, yang pertama di sini ada tanggal 1, ya, tanggal 1 persediaan awal tadi kita masukkan ke kolom persediaan. Ya, persediaan awal ini berasal dari mana sih? Dari sisa bulan lalu. Ya, ingat akuntansi itu berkelanjutan. Jadi pencatatannya itu dia dipakai terus sampai akhir periode. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada sisa, ya tanggal 30 ini ada sisa, berarti ini adalah saldo awal di bulan berikutnya. Paham? KP atau first in first out. Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Lanjut ya. Sekarang MTKP. Masuk terakhir, keluar pertama. Oke. Di sini untuk tanggal 1 dan 5 sama. 1, 5 dan 12 sama perlakuannya dengan yang MPKP. Tapi pada saat terjadi penjualan di tanggal 22 sebesar 300, ingat kalau tadi FIFO, sekarang kan LIFO ya. Berarti kita gunakan dulu yang terakhir. Ini. Kalau tadi kita kan gunakan yang pertama yang 100 di awal. Ini gunakan yang 100 di akhir. Sama-sama 100 nilainya tapi beda di harga. Ya. Satu lagi ya sebelum kita main, yaitu average. Bisa kalau teori gitu ya. Kalau akuntansi itu kalau masih ngedengerin masih yang rada sedikit membosankan gitu kan. Tapi nanti ketika kita sudah masuk ke permainan, insya Allah kalian lebih tertarik. Karena memang kalian itu lebih suka untuk praktek langsung gitu ya. Kalau anak akuntansi itu jeleknya apa coba? Kita brainstorming sedikit. Kalau anak akuntansi jeleknya apa coba? Kalau misalnya tidak balance walaupun berapa? Rp1 ya kan? Rasanya pengen nangis. Padahal Rp1 bisa ditalangin ya.
Duitnya juga kita nggak pernah lihat kan? Jadi kalau anak akuntansi itu adalah belajar jadi orang kaya. Belajar dulu jadi orang kaya, iyalah. Belajar dulu lah, nanti jadi kalau orang jadi orang kaya kita nggak kaget. Udah pernah ngitung triliunan, udah pernah ngitung miliaran, udah gitu kan, ngitung doang. Kan kita belajar dulu kan, belajar dulu. Kalau nanti nggak belajar jadi orang kaya, pas jadi orang kaya kaget jadi boros gitu kan. Jadi nggak ngerti cara bikin laporan keuangan. Oke, yang terakhir adalah average atau rata-rata. Di sini kalau rata-rata dia lebih simple ya, karena tidak menggunakan yang tadi masuk keluar itu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita di sini persediaan 100 masih tetap di persediaan, tapi ketika ada pembelian 500 ditambahkan 100 tambah 500 sama dengan 600. Jumlahannya 100.000 ditambah 600.000 sama dengan 700.000. 700.000 dibagi 600 sama dengan 1.167. Kalau di sini biasanya tidak akan genap gitu loh. Ya kecuali harganya sama semua. Harga pembeliannya itu sama semua. Itu akan bisa genap. Ya, kalau misalnya dia berubah-berubah pasti nanti hasilnya akan koma. Ya, akan koma ya kan ya? Nah, kalau seperti itu gimana? Dibulatkan saja. Tapi jangan dibulatkan kebanyakan. Ya, pembulatan juga kan ada aturannya, 5 ke atas dan 5 ke bawah. Ya, jangan sampai berantem gara-gara pembulatan. Karena kalau misalnya dia tidak signifikan, itu tidak masalah. Paham ya? Oke anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan materi mengenai 3 metode penilaian, baik FIFO, LIFO, dan average, sekarang kita akan membuat kelompok kecil, di mana kelompok kecil itu terdiri dari 6 orang anak, di mana masing-masing kelompok nanti Ibu akan memberikan ada temannya ya sebagai tutor sebagai kalian yang akan bisa dijadikan sebagai sumber buat kalian, artinya kalian bisa bertanya dan belajar dengan teman kalian itu. Setelah itu nanti ketika selesai mengerjakan dari soal LKPD yang yang sudah dibagikan, nanti kita akan mengerjakannya secara model estafet learning ke depan. Di sini Ibu meminta setiap kelompok memiliki yel-yel ya, biar semangat untuk mengerjakan. Nanti kita akan melihat dari masing-masing metode ini ya, hasil dari pengerjaan kalian, dan nanti akan ada satu orang yang mempresentasikan dari hasil pengerjaan baik FIFO, LIFO maupun average. Jelas sampai sini? Nah, setelah kalian mengerjakan ini, kalian bisa menganalisa di sini nanti kalian akan menganalisa mengapa metode LIFO tidak diperkenankan di dalam perpajakan. Lalu kalian bisa menganalisa, cari kekuatan dan kekurangan dari masing-masing metode persediaan. Lalu berikanlah contoh jenis usaha yang dapat menggunakan masing-masing metode. Oke, sekarang Ibu panggilkan terlebih dahulu teman kalian yang akan dijadikan sebagai tutor. Yang pertama Al-Hikmatul. Oke, ke depan. Lalu Agresia, Fahri, Nazwa, Rismayanti, dan Zahra. Oke, ke depan nak. Ini soalnya, silakan kalian bantu kelompoknya di dalam pengerjaan soal ini. Silakan dibentuk kelompok ya, dengan tertib, rapi, dan teratur. Oke, silakan dimulai. Yuk, bikin kelompok. Sama Ibu ngapu. Boleh dirapatkan bangkunya, yang penting rapi. Masing-masing kelompok harus memiliki nama kelompoknya dan nanti yel-yel. Dikebelakangin gitu asal-asalan biar sama. Karena tadi ada yang nggak masuk beberapa orang, berarti ada 6 kelompok ya. Nah. Iya, di spin lagi. Ayo yang tertib nak. Ayo yang tertib, mana kelompoknya? Ya diketik.
satu aja yang buat. Coba Fahri jelaskan sama teman-temannya Fahri. Oke anak-anak, waktu untuk pengerjaan sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi Spin ya. Itu aplikasi untuk mengacak ya. Jadi dari 6 kelompok ini nanti akan diacak siapa yang mengerjakan FIFO, LIFO maupun average. Coba Anin tolong dibantu. Oke, ini Anin akan membantu untuk melakukan spin. Dengerin ya. Untuk FIFO terlebih dahulu, yaitu kelompok sales. Jadi sales FIFO sama kelompok apa? Equity. Jadi mengerjakan FIFO, sales dan equity. Lalu yang mengerjakan LIFO. Oke, sekarang tutornya mana tutornya? Untuk kelompok sales tadi. Terus untuk kelompok apa? Bukan LIFO. Iya, LIFO apa nama kamu? Kelompok average. Average. Inventory. Inventory satu lagi? Expense. Udah oke. Sekarang ayo inventory maju. Soalnya mana soalnya udah? Dash. Oke, udah dengerin. Mana tutornya? Tutornya akan memberikan soal, akan bacakan soal. Dengerin sebentar. Lalu anggota kelompoknya akan mengisi ke depan. Paham instruksinya? Oke, sebelumnya kita yel-yel dulu. Oke, yel-yel pertama dari kelompok sales. Semangat dong, semangatin temennya. Kelompok sales, kelompok sales, kelompok paling the best. S-A-L-E-S, sales. Ini sales sudah habis ya? Ayo sini siap-siap. Kalau teman yang satu kelompoknya udah habis, langsung maju lagi kelompok yang lain di sini. Baris dulu, baru yel-yel nanti. Yang lain langsung duduk ke tempatnya dengan tertib. Siapkan yang buat presentasinya. Nggak muat. Taruh samping aja. Lalu di tanggal 18 Desember, dilakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Lalu kita turunkan persediaan di tanggal 10 Desember, kita turunkan lalu ditambahkan dengan 100 unit dengan harga 12.000. Di tanggal 20 dilakukan penjualan sebanyak 200 karena kita out, jadi kita mengambil persediaan yang pertama, jadi kita turunkan 200 ke persediaan penjualan dengan harga 200 unit, dengan sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Karena masih ada sisa, jadi kita turunkan 400 unit dengan harga 11.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Di tanggal 23 Desember Kita tepuk tangan untuk kelompok sales dan kelompok equity.
Sangat baik ya untuk penjelasannya. Walaupun tadi ada sedikit Ibu tambahkan ya. Ketika menjelaskan tadi mungkin ada lupa masalah harganya tidak dijelaskan gitu ya. Tapi selanjutnya sudah lebih baik. Di sini bisa kita lihat bahwa HPP dengan menggunakan metode FIFO adalah 7 juta. Oke, sekarang kita bandingkan dengan metode LIFO. Untuk itu presentasi dari kelompok siapa yang LIFO tadi, inventory sama kelompok income. Oke. Yang mana? Oke, ada tambahan? Ini? Oh iya, harusnya 300 ya. Oke, terima kasih masukannya. Ternyata teman kalian ada yang teliti dan itu ternyata masih berkonsentrasi bahwa tadi persediaan unitnya adalah 300. Oke, terima kasih. Oke, lanjutnya. Aduh, bersin. Haji. Haji. Aduh. Saya akan menjelaskan metode LIFO. Di sini tanggal 1 Desember ada persediaan 200 unit dengan harga 9.000 dengan jumlah 1.800.000. Kemudian tanggal 3 Desember ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Lalu persediaannya tambahin 300.000. Terus tanggal 5 ada penjualan sebesar 200 unit karena ini metode LIFO. Berarti keluarkan itu adalah persediaan terakhir yang masuk ke dalam 300, keluarin sebanyak 200 dengan harga. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok inventory sama kelompok income atas penjelasan metode LIFO. Memang metode LIFO ini seperti yang tadi kita di awal kita sudah pelajari, memang sedikit lebih susah dibandingkan dengan metode yang lain ya. Jadi pada saat menjelaskan juga sudah bagus gitu ya. Terima kasih. Di sini untuk harga untuk unit pokoknya sama seperti FIFO yaitu 700. Untuk pembelian sama 800, untuk persediaan juga sama 300. Tapi di sini ada perbedaan yaitu pada saat HPP-nya. Kalau untuk FIFO 7 juta, untuk LIFO 7 juta 500. Oke, yang terakhir adalah presentasi untuk metode average dari aset sama expense. Oke, silakan. Tepuk tangan dong. 220.000. Oke, selanjutnya. Silakan, Nak. Oke, jadi saya akan melanjutkan dari kelompok expense. Di tanggal 18 ada pembelian 100 unit dengan harga 12.000, totalnya 1.200.000. Terus di sini tadi kan unitnya 600 ditambah 100 jadi 700. Ini 6.320 ditambah 1.200.000 dari 7.520.000. Nah, harganya ini adalah hasil bagi dari 7.250 dibagi dengan 700. Di tanggal 20 ada penjualan 200 unit dengan harga yang tadi 10.743 dengan total 2.148.600. Jadi persediaan sisa 500 dan totalnya jadi 5.371.400 dan harganya dari hasil ini dibagi ini yaitu 10.743. Total 3.222.800 rupiah. Oke, terima Jadi kasih. mungkin segitu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya presentasi yang sangat mengesankan ya, terakhir dan penuh dengan semangat. Oke, di sini bisa kita lihat ya anak-anak bahwa unitnya itu pasti sama. Mau FIFO, LIFO average 800. Harga pokoknya untuk unitnya sama 700 ya. Namun di sini persediaannya juga sama 300. Yang membedakan adalah di totalnya. Di sini kita lihat aja dari HPP-nya. Ya, kalau tadi FIFO 7 juta,
LIFO 7.500.000, metode average adalah 7.177.200. Ini bisa menjawab untuk menganalisa soal yang nomor 2. Mengapa metode LIFO tidak diperkenankan dalam perpajakan? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan dari kelompok sales. Oke. Boleh silakan berdiri. Tidak dapat digunakan karena adanya perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan dua metode lainnya, dan terdapat selisih yang cukup jauh dalam laba operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan. Tadi mengakibatkan labanya yang cukup signifikan ya, karena laba itu akan mempengaruhi apa? Nilai apa? Kenapa tadi tidak boleh perpajakan? Nilai pajaknya, iya nggak? Jadi kalau misalnya labanya semakin besar, pajaknya semakin besar dong. Iya kan? Labanya semakin besar, labanya semakin besar, benar. Pajaknya semakin kecil. Tapi ketika nilai labanya semakin kecil, pajaknya semakin besar. Nah, si LIFO. Yang ketiga, analisa dan cari kekuatan serta kekurangan dari masing-masing metode persediaan. Siapa yang mau mengungkapkan kelemahan dan kekurangan dari FIFO, LIFO maupun average? Oke, silakan. Kekurangan dari metode FIFO, yang pertama, penerapan metode FIFO memungkinkan pembayaran beban pajak oleh perusahaan kepada pemerintah terbilang lebih tinggi. Yang kedua, metode FIFO memang mampu memberikan laba sendiri. Yang ketiga, perbedaan antara modal yang digunakan untuk produksi dengan laba yang dihasilkan tergolong cukup lebih besar. Oke, terima kasih ya. Yang sudah disebutkan sangat baik dan benar. Oke, untuk kelebihannya. Oke, silakan. Kelebihan FIFO yaitu mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang. Yang kedua, apabila harga naik maka harga barang jadi konservatif. Yang ketiga, laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Yang keempat, ada menghemat pajak. Oke, terima kasih. Sangat baik juga. Sekarang untuk kelemahan dan kelebihan dari LIFO. Siapa yang mengungkapkan? Oke, silakan. Kelebihan LIFO yang pertama adalah bisa menghemat pajak ketika inflasi, laba rugi lebih aktual. Jika harga naik, harga barang konservatif, keuntungan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Kelebihan LIFO yang lainnya yaitu seperti pelaku usaha akan mudah membuat perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dan pendapatan yang ingin diraih. Laba operasional bisa diraih tanpa harus memikirkan fluktuasi harga. Oke, terima kasih, sangat baik sekali. Untuk tadi nak kelebihan ya? Kekurangan LIFO? Oke, silakan. Kekurangan LIFO yang pertama, proses pencatatan barang terlihat lebih rumit. Kedua, biaya pembukuan lebih tinggi. Ketiga, laba penjualan dari penerapan metode LIFO terbilang relatif rendah. Ya, oke, sangat baik dan benar ya. Untuk yang terakhir, metode average, untuk kelemahannya siapa? Kekurangan average adalah 1. Kurang akurat untuk merefleksikan tren data terbaru. 2. Membutuhkan banyak data di masa lampau. 3. Lambat untuk merespon perubahan data perusahaan. Oke, terima kasih. Untuk kelebihannya, silakan. Kelebihannya itu lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir. Dan untuk penerapannya lebih mudah. Oke, terima kasih. Oke, terakhir pertanyaannya. Berikanlah contoh jenis usaha yang dapat menggunakan masing-masing metode. Untuk FIFO, usaha apa yang bisa menggunakan metode FIFO? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan Nazwa. Untuk FIFO biasanya kalau dipakai di Indomaret. Oh, retail ya. Oke. Dari Indomaret, retail atau bahan baku. Tadi ini kita sudah bahas ya. Oke, untuk LIFO kita bisa perusahaan apa? Garment atau elektronik. Ya. Oke, atau elektronik. Nah, dari untuk setelah kita melakukan materi tadi, kita akan mengevaluasi materi hari ini dengan menggunakan Quizy. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Ayo yang lain segera bergabung. Oke, sekarang Ibu klik mulai ya.
Sharon. Anin lagi. Ayo Anin kejar-kejaran terus nih Anin nih. Nadia. Nadia. Ayo, semangat, semangat. Beri tepuk tangan. Udah dong. Pemenangnya adalah Henny. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini yang sudah berjalan selama 3 jam dan alhamdulillah berjalan lancar, coba tolong berikan kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Siapa yang ingin mencoba memberikan kesimpulan? Silakan berdiri. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan, Asal-Asan. Kesimpulannya, penilaian persediaan perpetual dibagi menjadi 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average. FIFO atau first in first out adalah sebuah metode penilaian persediaan barang di mana barang yang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Lalu ada LIFO atau last in first out, merupakan metode sistem pencatatan untuk persediaan stok barang yang mana biaya tetap untuk produk yang terjual adalah biaya pembelian terakhir. Terakhir ada average atau rata-rata, yaitu nilai dari persediaan barang yang terdapat di dalam perusahaan dihitung dengan cara mencari rata-rata harga dari pembelian barang. Saya akan memberikan kesimpulan. Metode LIFO biasanya menggunakan penjualan barang pokok, contohnya penjualan gandum dan roti. Metode LIFO biasanya menggunakan penjualan barang elektronik seperti televisi dan HP. Sedangkan average biasanya menggunakan metode mabel dan alat tulis. Dan tadi Bu Indah menanyakan mengapa metode LIFO tidak diperbolehkan dalam perpajakan. Jawabannya, karena adanya perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan 2 metode lainnya dan terdapat selisih yang cukup jauh dalam laba operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan. Oke, terima kasih kesimpulannya ya. Sangat lengkap sekali. Aswelson dan Anindya menjelaskan atau menyimpulkan tentang adanya 3 metode penilaian, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Begitu juga mengenai perusahaan apa yang bisa menggunakan 3 metode tersebut. Dan mengapa LIFO tidak boleh digunakan dalam perpajakan? Karena LIFO menghasilkan laba yang lebih labanya lebih kecil, sehingga pajaknya yang disetorkan kepada negara lebih kecil. Nah, di sini Ibu ingin menambahkan bahwa ketika perusahaan akan memilih metode yang digunakan, yang penting adalah konsisten, tidak berubah-ubah dalam satu periode. Jadi ketika dia menggunakan FIFO, satu periode itu menggunakan FIFO. Tapi ketika di dalam perjalanan ternyata satu periode itu FIFO dirasa kurang baik, dengan berbagai pertimbangan dan menganalisa, gitu kan, baik dari misalnya dari data persediaan yang tersedia, ataupun dari persediaan secara fisik atau yang lainnya, maka dia bisa mengganti tapi di periode berikutnya. Jelas? Jelas sampai sini? Untuk minggu depan kita akan belajar materi baru, yaitu buku besar. Ya, jadi kita sudah melakukan jurnal khusus ya, lalu kita bikin kartu pembantu piutang, kartu pembantu utang, dan kartu pembantu persediaan. Minggu depan kita akan posting jurnal khusus tersebut ke dalam buku besar. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah membaca terlebih dahulu materi mengenai posting ke dalam buku besar. Dulu pada saat di perusahaan jasa kalian sudah belajar. Apakah jauh berbeda? Tidak. Ya, namanya posting itu sama, memindah bukukan dari jurnal ke dalam buku besar. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan menutup kegiatan hari ini. Sebelumnya Syifa silakan memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Siap. Doa mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian ini sudah masuk ke jam sholat
dulu, jadi silakan sholat dulu lalu baru